Ketegangan baru kembali mencuat di Timur Tengah setelah Iran melancarkan aksi balasan terhadap serangan Israel yang menyasar fasilitas penting di jantung program nuklir Teheran pada Jumat 13 Juni 2025. Menurut Israel, serangan tersebut merupakan langkah strategis untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat. Ini adalah operasi pencegahan, tegas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menyebut bahwa Iran nyaris mencapai ambang pembuatan senjata nuklir. Dalam respon cepat, Iran meluncurkan rentetan rudal ke wilayah Israel, menyebabkan korban jiwa serta meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik terbuka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di mata dunia, seberapa kuat sebenarnya militer Iran dan apakah negara ini memang menjadi ancaman serius di kawasan Timur Tengah. Iran memang bukan kekuatan global seperti Amerika Serikat atau Rusia. Namun kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah sering diperhitungkan baik secara konvensional maupun lewat pengaruh non-negara. Untuk memahami potensi ancaman tersebut, kita perlu menelaah lebih jauh struktur, kekuatan, dan strategi militer yang dimiliki oleh Republik Iran. Salah satu pilar utama kekuatan Iran adalah Garda Revolusi Islam (IRGC) yang dibentuk setelah Revolusi Iran tahun 1979. IRGC berbeda dari militer reguler karena berada langsung di bawah komando pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khomeini. IRGC memiliki sekitar 125.000 personel militer dengan unit-unit khusus di darat, laut, dan udara. Selain itu, IRGC juga mengendalikan program rudal balistik dan memiliki sayap operasi luar negeri yang dikenal sebagai Quds Force, yang berperan penting dalam membangun aliansi militan pro-Iran di luar negeri. Tak hanya IRGC, Iran juga memiliki milisi religius bernama Basij, sebuah kekuatan paramiliter sukarela yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Basij meski tidak dianggap sebagai bagian dari militer konvensional, namun berperan besar dalam menjaga keamanan dalam negeri dan meredam demonstrasi. Beberapa laporan menyebutkan jumlah anggotanya bisa mencapai jutaan orang. Meskipun tidak semuanya aktif dalam tugas tempur, kehadiran mereka memperkuat postur militer Iran dari sisi pertahanan sipil dan kontrol sosial politik dalam negeri. Isolasi internasional memaksa Iran untuk membangun industri pertahanan mandiri. Akibat sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya, Iran tidak memiliki akses terhadap teknologi militer modern dari Barat. Namun, hal ini justru mendorong negeri itu untuk mengembangkan sistem senjatanya sendiri. Sejak era Ayatullah Khomeini, Iran mempercepat produksi lokal rudal, drone, serta sistem persenjataan lainnya. Kini negara ini telah memproduksi berbagai senjata strategik, termasuk rudal jarak jauh, drone pengintai, dan drone tempur, serta sistem pertahanan udara. Senjata andalan Iran antara lain adalah rudal balistik dan drone tempur. Iran memiliki salah satu persenjataan rudal terbesar di Timur Tengah, termasuk rudal Sejil dengan jangkauan 2.500 km dengan kecepatan tinggi, serta Haj Qasim yang dirancang untuk akurasi tinggi. Drone Mahajer 10 mampu terbang selama 24 jam dan membawa beban hingga 300 kg. Iran bahkan mengklaim telah mengembangkan rudal hypersonic yang sulit dideteksi radar dan dicegat oleh sistem pertahanan musuh. Persenjataan ini menunjukkan ambisi Iran untuk menjaga kekuatan strategik di luar batas wilayahnya. Kekuatan militer Iran tidak terbatas pada alat tempur konvensional, tetapi juga ditopang oleh jaringan proksi yang luar biasa di seluruh Timur Tengah. Lewat Quds Force, Iran memberikan dukungan logistik, dana, dan pelatihan kepada kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, dan berbagai milisi di Irak serta Suriah. Jaringan ini dikenal sebagai poros perlawanan, Axis of Resistance, dan telah berperan dalam berbagai konflik regional. Hizbullah bahkan disebut sebagai kekuatan militer non-negara terkuat di kawasan, dengan kemampuan tempur yang melebihi banyak tentara resmi negara. Sementara itu, Iran terus membantah tudingan Barat soal program nuklirnya. Teheran bersikeras bahwa program nuklir yang mereka jalankan hanya untuk kepentingan sipil, seperti pembangkit listrik dan riset medis.
Namun Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa Iran belum sepenuhnya transparan dalam pelaporan aktivitas nuklirnya. Ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa semakin meningkat setelah Iran menolak permintaan untuk menghentikan program tersebut. Bahkan setelah beberapa kali negosiasi yang berujung buntu. Meski demikian, Iran tetap memiliki sejumlah kelemahan militer yang signifikan. Angkatan udaranya masih bergantung pada pesawat-pesawat tempur tua, peninggalan era sebelum revolusi 1979, yang berasal dari Amerika dan Uni Soviet. Dari sekitar 350 pesawat, banyak yang tidak layak terbang karena kekurangan suku cadang. Selain itu, tank dan kendaraan lapis baja Iran juga dinilai ketinggalan zaman dan terbatas jumlahnya. Armada lautnya pun relatif kecil dan tidak memiliki kapal induk atau kapal perang besar seperti negara-negara besar lainnya. Dalam konteks konflik dengan Israel dan ketegangan di Timur Tengah, kekuatan militer Iran memang patut diperhitungkan. Bukan hanya karena peralatan tempurnya, tetapi karena kemampuan negara ini membangun strategi perang asimetris melalui jaringan sekutu non-negara dan industri persenjataan lokal. Namun, keterbatasan teknologi dan tantangan ekonomi domestik tetap menjadi faktor yang dapat membatasi kemampuan Iran untuk melakukan perang terbuka dalam jangka panjang. Maka dengan kondisi seperti ini, stabilitas kawasan sangat bergantung pada dinamika politik, bukan semata kekuatan senjata. Kekuatan militer Iran bukan hanya soal jumlah rudal atau banyaknya pasukan, tapi tentang bagaimana sebuah negara yang terisolasi mampu membangun sistem pertahanannya sendiri dan mempengaruhi dinamika kekuasaan di Timur Tengah hingga ke panggung global. Apakah bentrokan antara Iran dan Israel hanya permulaan dari konfrontasi yang lebih besar, atau masih ada celah diplomasi yang tersisa untuk mencegah perang terbuka?